Tidak ada tindakan terhadap habaib, bahkan terkesan melindungi. Inilah fakta. Dan PWI-LS inilah sebagai reaksi luapan kekecewaan terhadap PBN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, ada surat terbuka khusus para petinggi PBNU, para pengurus PBNU, dari bawahannya, dari Ketua Tanfidiyah. Apa isi dari surat terbuka tersebut? Kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bujang Adikila, Ketua Tanfidiyah MBCNU 2 periode sampai sekarang. Wakil Ketua Tanfidiyah PCNU 2 periode sampai sekarang. Dengan ini saya akan memberikan surat terbuka kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama yang mewakili akar rumput warga Nahdien yang selama ini banyak memberikan suatu keputusan-keputusan yang mengecewakan bagi kami warga Nahdien di akar rumput. Yang pertama, jujur saya merasa kecewa setelah mendengar bahwa di arena Muktamar NU di Lampung akhir tahun 2021 ada permainan kotor, yaitu upaya penjagalan dan tidak direstuinya Kiai Haji Said Akil Siraj oleh Presiden Jokowi untuk maju sebagai kandidat Ketua Umum PBNU. Dan Presiden mendukung serta merestui Ketua NU terpilih. Kedua, keputusan PBNU memecat Kiai Haji Marzuki Mustamar sebagai Ketua PBNU Jawa Timur karena dianggap tidak loyal dan mendukung PKB. Padahal Kiai Marzuki Mustamar adalah Ketua PBNU terbaik se-Indonesia. Ketiga, tidak konsistennya PBNU dalam Pilpres 2024 yang secara jelas memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran dengan pengkondisian PCNU di Surabaya, dan ujung-ujungnya sekjennya mendapat imbalan kue sebagai Menteri Sosial. Keempat, pembentukan Pansus PBNU untuk menggulingkan Cak Imin dari ketum PKB. Apa urusannya PBNU ngurusi PKB? Bukankah PBNU selalu menyatakan NU tidak terkait dengan PKB? Aneh bin ajaib. Padahal PKB dilahirkan dari rahim suci NU. Sehingga sampai kapanpun PKB adalah juz'un min Nahdlatul Ulama. Kelima, apel 15.000 banser satu hari menjelang muktamar PKB di Bali. Padahal di Bali sudah banyak aparat kepolisian. PKB sudah punya pasukan Garda Bangsa untuk pengamanan muktamar PKB. Maka kata Gus Imin, silahkan kalau banser ke Bali untuk mengamankan muktamar. PKB welcome. Bahkan PKB siap memberi makan siang nasi tok gratis. Keenam, sungguh sangat disayangkan keputusan PBNU untuk memecat Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani dari personil PBNU. Padahal Kiai Imad adalah kader dan aset NU yang terbaik sebagai mujadid di Nahdlatul Ulama. Dalam Sunan Abu Daud ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa di setiap 100 tahun akan muncul satu ulama mujadid. Dan saya meyakini Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani adalah mujadid Islam untuk dunia menjelang 100 tahun Nahdlatul Ulama. Ketujuh, pemberian tambang oleh pemerintah setelah diminta adalah suatu keputusan yang sangat gegabah dan ceroboh. Sebab tambang itu lebih banyak mahdharatnya daripada manfaatnya. Saya menilai tambang adalah umpan pemerintah kepada PBNU agar NU loyal dengan pemerintah dan tidak kritis terhadap kebijakan pemerintah. Kekecewaan yang kedelapan, instruksi PBNU tentang keberadaan
Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, PWILS. Instruksi itu di poin yang keempat dinyatakan bahwa PWILS dianggap sebagai organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab. Kita tahu bahwa pengurus PWILS adalah semua aktivitas dan pengurus NU, baik itu dari Ansor, Banser NU, dan Banom NU lainnya. Dari fakta-fakta ini, bahwa PWILS muncul sebagai ungkapan kekecewaan Nahdien terhadap PBNU yang tidak respon serta tidak aspiratif akan munculnya keresahan-keresahan di akar rumput yang dilakukan oleh para habaib, yaitu diantaranya sejarah berdirinya NU dibelokkan, yaitu NU dihina, dicaci di depan umum, Jatman dirampok menjadi Jatman, Ansor Banser dilecehkan, pembodohan dan pemalsuan makam, dan lain-lain. Tetapi PBNU diam seribu bahasa. Tidak ada tindakan terhadap habaib, bahkan terkesan melindungi. Inilah fakta. Dan PWILS inilah sebagai reaksi luapan kekecewaan terhadap PBNU. Para sahabat, dari surat terbuka tersebut, kita bisa menilai bahwa di tubuh PBNU saat ini sedang banyak masalah. Ketidakberesan kepemimpinan PBNU, sehingga banyak kritikan-kritikan dari bawahan PBNU. Selama ini kita tidak pernah mendengar ada kritikan dari bawahan PBNU. Tapi kenapa saat ini banyak sekali kritikan, pesan untuk PBNU, untuk kepengurusan PBNU yang sekarang, apalagi menjelang akhir-akhir jabatan PBNU periode ini? Itu merupakan sebuah pelajaran yang sangat berharga, dan sepatutnya PBNU mendengar kritikan-kritikan tersebut. Poin demi poin sudah disebutkan oleh Ketua Tanfidhiyah yang merupakan surat terbuka untuk PBNU. Semoga ini bisa didengar oleh PBNU, para petinggi PBNU. Terima kasih para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.